Bismillahirrahmanirrahim. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun. If'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran wa dzaka muhmarrun. Ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun. Iswadda yaswaddu iswidadan wa muswaddan wa muswaddun wa dzaka muswaddun. Iswadda la taswadda muswaddun muswaddun. Ibyadda yabyaddu ibyadan wa mubyaddan fahuwa mubyaddun wa dzaka mubyaddun. Ibyadda la tabyadda mubyaddun mubyaddun. Isfarra yasfarru istiraran wa musfarran fahuwa musfarrun wa dzaka musfarrun. Isfarra la tasfarra musfarrun musfarrun. Ihdarra yahdarru ihdiraran wa muhdarran fahuwa muhdarrun wa dzaka muhdarrun. Ihdarra la tahdarra muhdarrun muhdarrun. Ishabba yashabbu ishibaban wa mushabban fahuwa mushabbun wa dzaka mushabbun. Ishabba la tashabba mushabbun mushabbun. Ismarra yasmarru ismiraran wa musmarran fahuwa musmarrun wa dzaka musmarrun. Ismarra la tasmarra musmarrun musmarrun. Allahumma shalli wa sallim. Ayo disimak yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang apa muji? Assalamualaikum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma inna, dan adapun bermula inna, wa akhwatuha, dan saudaranya inna. Nah itu bacanya wa akhwatu, ya kan? Karena itu kan wa amma inna. Inna kan menjadi mubtada, maka wa akhwatuha. Ya gitu ayo. Fa innaha, akai ku sesungguhnya inna dan ahwatnya. Tansibu itu menasabkan apa inna dan ahwatnya al isma pada isim. Wahwa, dan bermula isim. Allazi itu isim. Kana yang ada apa allazi. Mubtadaan itu mubtada. Nah maksudnya ini dengerin nih, itu redaksinya keren itu. Wa huwa allazi kana mubtadaan. Maksudnya fa innaha tansibul isma. Nah al isma itu kan inna wa akhwatuha, amalnya adalah menasobkan isimnya. Nah isimnya itu wa huwa allazi kana mubtadaan, yang tadinya, gampangannya loh. Terjemahan bebasnya wa huwa allazi kana mubtadaan, yang tadinya asalnya mubtada. Kalau kemarin kana kan masih kalian masih terpengaruh kana. Nah, kalau ini kan udah nggak ada kana kan. Nah, nanti pemahaman yang kana itu wa huwa allazi kana mubtadaan kan. Nah, kalian bisa membandingkan di sini, maksudnya biar kalian memahaminya enak. Lu hapus sih contoh yang 3 itu. Jadi sebenarnya masih ada kaitannya tuh. Lu ngapus nggak dikira-kira ya. Udah ayo. Watarfau, dan merupakan apa inna dan ahwatnya al khobar pada khobar. Ya. Allazi, perhatikan. Allazi yaitu khobar. Ayo. Allazi yaitu khobar. Karena yang ada apa allazi marfu'an itu yang dibaca rofa bil mubtada'i dengan mubtada. Maksudnya
alladzi kana marfu'an bil mubtada, inna merofakkan khobarnya inna, yang mana khobarnya inna tadi itu asalnya kan khobarnya mubtada, itu maksudnya wa waladzi kana marfu'an bil mubtada. Itu maksud saya sedikit-sedikit yang seperti itu langsung kalian pahami supaya kalian paham gitu loh. Alvin kasih tahu, udah ketemu, ayo diunjukin. Jadi lanjut. Wahya dan bermula inna dan akhwatnya. Inna itu inna artinya sesungguhnya, wa anna dan anna artinya sesungguhnya, walakinna dan lakinna artinya tetapi, wa ka'anna dan ka'anna artinya seolah-olah. Nah, seolah-olah dulu ada yang mengartikan ka'anna seperti sesungguhnya ordan itu. Ini ingat Don? Nah, iya ka'anna. Iya, asalnya memang ka'anna seperti sesudahnya, maksudnya terjemahan bebasnya seolah-olah. Oke, lanjut. Olaita dan leta artinya seandainya. Seandainya, tapi perkara yang mustahil diraih. Itu laita, atau bisa diraih tapi sulit, nanti ada pengertiannya di bawahnya. Ayo lanjut. Wala'alla dan lala artinya mudah-mudahan. Yaqulu berkata siapa kamu, inna zaidan qaimun, pada lapad inna zaidan qaimun. Tuh perhatikan Aska, inna zaidan qaimun, yang tadinya zaidun qaimun. Oke, lanjut. Gampang cuma. Inna zaidan sesungguhnya zaid qaimun itu orang yang berdiri. Wa yarabuhu dan bermula yarabanya lapad inna zaidan qaimun. Inna itu bermula inna, harfu taukidin itu huruf taukid, Ya. wa nasbin dan huruf nasab. Tansibu yang nasabkan apa inna al isma pada isim, wa tarfa'u dan merupakan apa inna Al isma pada isimnya, gitu loh. al isma pada isimnya, wa tarfa'u dan merupakan fa inna al khabara pada khabarnya. Wa zaidan dan bermula fa zaidan ismuha itu isimnya inna. Mansubun yang dibaca nasab bil fathati dengan fathah, al-zahirati yang nampak. Wa qaimun dan bermula lafaz qaimun, khabaruha itu. Mana Bib? Ini Habib Fakih Muqaddam baru tiba. Orang mau dikasih kelobot udah pergi ya, udah dapet deh lo. Ayo. Khabaruha itu khabarnya inna, marfu'un yang dibaca rofa bid dhammati dengan dhamma al-zahirati yang nampak. Wa taqulu dan berkata, Aska siap-siap baca. Dan berkata siapa kamu fi amali anna, di dalam amalnya anna, al-maftuhati yang dibaca patah, hamzahnya yang dibaca patah hamzahnya. Kalau tadi kan inna, sekarang anna. Nah, anna itu dikasih embel-embel al-maftuhati, yang hamzahnya dibaca fathah. Ayo. Balagoni anna zaidan talikun. Ya. Pada lapat balagoni anna zaidan muntalikun. Balago sampai nih kepadaku apa? Sampai kabar, sampai berita, gitu loh. Sampai berita nih kepadaku wa anna zaidan apa sesungguhnya Zaid muntalikun itu orang yang berjalan. Ya, moga salam, moga tuh. Muntalikun itu orang yang berjalan. Orang yang pergi. Muntalik itu pergi. Wa yarabuhu dan bermula yarabanya lapad balagoni anna zaidan muntalikun. Balago itu bermula lapad balago, fi'lun madin itu fi'il madi. Ya. Wa nunu dan bermula nunnya lil wikoyati itu untuk wikoyah. Apa wikoyah? Untuk supaya iyanya. Apa Iya. Don? Lu ngomong wikoyah bisa lah, maksudnya apa? Menjaga. Diingat-ingat nonnya, diingat-ingat ya, nun wikoyah diperhatikan. Nih gua tulis, gak apa-apa. Pokoknya setiap ada fiil
bertemu dengan ya mutakalim itu kan contohnya balagoni. Oh, gitu loh. Balagoni. Itu kan asalnya nih. Begini loh. Balago. Bertemu ya. Nah, kalau ya ini bertemu langsung dengan fi'il. Fi'il itu kan nggak ada yang dibaca kasroh. Ngerti gak maksudnya? Ini tolong perhatikan. Maka kenapa ya mau fi'il madhi, mau fi'il mudhore, mau fi'il amar, itu selalu ada, kalau bertemu ya, itu selalu ada ya, nun. Sebelum ya mutakalim, itu ada nun. Itu nunnya disebut nun apa tadi? Wiko ya. Bunga disuruh ke ibu bentar. Wikoya itu menjaga. Wakoyaki wikoyatan. Nun untuk itu maksudnya nun untuk menjaga itu maksudnya menjaga fi'il jangan sampai dibaca kasroh. Amaroni Robi, umpamanya kan amaroni kan gitu kan, memerintahkan ni padaku, nggak ada amaro terus ya mutakalim amaroi, itu nggak ada. Ngerti itu? Nunnya apa tadi namanya? Wikoya. Apa artinya wikoya? Menjaga. Maksudnya menjaga fi'il jangan sampai dibaca kasroh, karena harokat iya huruf iya mutakalim itu yang paling pas kan kasroh kan. Oh, gitu loh. Nah, itu nunnya namanya nun wikoya. Oke, lanjut. Ini penting untuk kalian selalu ingat-ingat. Buktinya Habib Munziri aja wikoya artinya apa? Senyum dia. Lah iya kan? Odon kalau lebih baik lu Don, jangan ngetawain lu. Ayo. Waliau dan bermulayanya maf'ulun bihi itu maf'ul bih mabniun yang memabnikan ala sukuni atas mabni sukun fi mahalli nasbin di dalam mahal nasab. Wa anna dan bermula anna harfu taukidin itu huruf taukid, wa nasbin dan huruf nasab. Tansibu yang menasabkan apa anna al isma pada isimnya, wa tarfau dan merupakan apa anna al khabaru pada khabarnya. Wa zaidan dan bermula apa zaidan ismuha itu isimnya anna mansubun yang dibaca nasab bil fathati dengan fathah al-dhahirati yang nampak. Wa muntalikun dan bermula pada muntalikun khabaruha itu khabarnya anna. Ya. Muntalikun tahu kan? Intolako yantoliku intilakon wa muntolakon fahuwa muntalikun in fa'ala wazannya. Makanya yang semalam pun saya sampaikan, kenapa setiap sebelum ngaji apakah kalian baca sorob? Ini jurumnya nggak kalian baca-baca nih, ya kan? Termasuk nanti alfiyah nggak apa-apa. Mulai awal kola Muhammadun ya sambil diapalin dikit-dikit lah, gitu loh. Paling enggak sampai 200 kalian hafal. 200 itu sampai apa? Karena ya tarfa amala inna ja'alila fin nakira tarfa'u kana muqtadasman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Lah iya kan? Kakana dhalla bata dan seterusnya lah. Ayo. Muntalikun dan bermula lafaz muntalikun khabaru itu khabarnya anna marfu'un yang dibaca rafa bidhamati dengan dhamma al-dhahirati yang nampak. Ya. Wa anna dan bermula anna. Ya. Perhatikan wa anna wa ma dakhalat alaihi. Nah, itu keren itu, nanti saya jelaskan. Ayo. Wa ma dan ma. Wa ma bukan ma, mana ada ma di situ. Wa ma dan lafaz. Oh, itu isim mausul. Wama dan lapat dakholat yang masuk apa ma apa anna ayo yang benar bacanya. Dakholat yang masuk apa anna alaihi atas ma fi ta'wi limas darin dalam ta'wil itu khabarnya anna.
Fi ta'wili masdarin itu di dalam ta'wil masdar. Fa ilu balago yaitu sebagai fa'ilnya balago. Itu tadi apa tadi narkibnya wa anna apa tadi? Bermula. Iya, itu kan bermula tadi mubtada kan, wa anna dan bermula anna, wa ma dan isim gampangannya. Dakholat yang masuk apa anna alai atas ma itu fi ta'wili masdarin dalam pentakwilan masdar. Maksudnya anna kan tadi dalam kalimat balagoni anna zaidan muntolikun. Nah itu jumlahnya anna zaidan muntolikun itu dalam pentakwilan masdar menjadi fa'ilnya balago. Nah wat takdiru ayo. Takdiru dan bermula kira-kiranya balago. Ya kira-kiranya lafaz balagoni anna zaidan muntolikun gitu loh. Ayo. Takdiru dan bermula kira-kiranya lafaz balagoni anna zaidan muntolikun. Balagoni in tila kuzaidin. Nah, in muntolikun kan isim fa'il tadi. Karena ditakwil masdar, ini perhatikan nih supaya paham kalian. Nanti kok saya tulis, Bapak tulis. Cuman kalau pendahuluannya kalian udah paham nanti enak. Muntolikun kan tadi saya bilang isim fa'il. Intolako kan. Nah, jumlahnya balagoni anna zaidan muntolikun itu ditakwil masdar. Nah, muntolikun kalian jadikan masdar. Berarti kan intolako yantoliku intilakon, ya kan? Karena dibagi fa'il menjadi intilaku zaidin. Zaidun yang tadinya inna zaidan menjadi mudhof ilaihnya intilak. Nah, masdar itu seperti itu. Lafaz setelah masdar kebanyakan menjadi mudhof ilaih. Itu tergantung kebutuhan sih. Ayo. Takulu dan berkata siapa kamu fi amali lakina di dalam amalnya lakina komal kaumu lakina amron lisun. Ayo. Pada lapat lakina amron komal kaumu lakina amron jalisun. Koma telah berdiri, diartiin dulu, nggak usah grogi. Koma telah berdiri siapa kaum lakinna amron tetapinya amr jalisun itu orang yang duduk. Wa yarabuhu dan bermula yarabanya komal kaumu lakinna amron jalisun. Koma itu bermula pada komal kaumu itu bermula lapat komal kaumu. Fi'lun itu fi'il, wa fa'ilun dan fa'il. Ya. Walakinna dan bermula lakinna harfus tidroki itu huruf. Harfus, ada alnya emang itu? Harfus. Ada alnya enggak? Enggak ada. Loh, saya enggak ngeliat soalnya harfus tidrokin. Nah gitu loh. Jangan ragu-ragu. Harfus tidrokin itu huruf istidrok. Apa istidrok? Nyusul kalam. Kalau bahasa Jawanya nyusuli gunem. Kalau bahasa ininya meralat omongan. Oh gitu loh. Harus saya jelaskan. Ayo lanjut. Harfus tidrokin itu huruf istidrok artinya meralat omongan. Nah, kalau bahasa Jawanya nyusuli gunem. Meralat omongan kalau bahasa Indonesianya. Ayo. Wanasbin dan huruf nasab. Dan sibu yang menasobkan apa lakina al isma pada isimnya wa tarbau dan merupakan apa lakina al khobara pada khobarnya wa amron dan bermulapat amron ismuha itu isimnya lakina mansubun yang dibaca nasab bil fatati dengan fathah al dhahrati yang nampak wa jalisun dan bermulapat jalisun khobarwa itu khobarnya lakina marfuun yang dibaca rofa bid dhamati dengan dhamma al dhahrati yang nampak. Ya. Watakulu dan berkata siapa kamu fi amali ka'anna di dalam amalnya ka'anna zaidan asadun. Ada lapan ka'anna zaidan asadun. Ka'anna seolah-olah siapa zaidun zaid asadun. Zaidan, kok zaidun?
Zaidan siapa Zaidan Zaid. Lah kan Ka'anna itu saudaranya Inna lah, kumaha tuh. Ayo Ka'anna Zaidan seolah-olah Zaid. Karena Zaidan seolah-olah Zaid asadun itu singa. Tahu singa kan? Macan. Maksudnya berani. Jangan orang digertak aja udah menggerak. Andre ngeliat digertak sama preman pakai anjing, badannya bertato, mengeret. Padahal lu preman badannya bertato, lu pegang aja anjingnya, nangis dia. Emang gak sakit, ya enggak? Cemen lu, ya enggak? Lihat orang gila takut, lu yang waras harusnya berani, yang gila harus takut, paham nggak? Ayo. Wa yarabuhu dan bermula i'rabanya ka'anna Zaidan asadun. Karena itu bermula ka'anna harfu tasbihin, itu huruf tasbih Huruf tasbih, apa maknanya? yang merupakan. Menyerupakan. Nah, huruf tasbih apa? Mensucikan, Pak. Itu mah tasbih. Subhanallah. Tasbihnya, ngerti? Ayo. Nasbin dan huruf nasab tansibu yang menasabkan apakah anak alisma pada isimnya, watarpau dan merupakan apakah anak al-khabaru pada kabarnya. Wa Zaidan dan ulung lafaz Zaidan ismuha itu isimnya ka anak mansubun yang dibaca nasab bil fathati dengan fathah al-zahirati yang nampak. Wa asadun dan ulung lafaz asadun khabaruha itu khabarnya ka anak marfuun yang dibaca rafa bil dhammati dengan dhamma al-zahirati yang nampak. Takulu dan berkata siapa kamu? Lar itu laita amron sahisun. Segitu dulu. Ayo Habib Aska. Gua rekam lo. Nggak bisa. Yo yang benar. Jangan nangis, menangis. Udah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ketawa lu. Wa amma inna dan adapun inna wa akhwatuha dan saudara-saudaranya inna fa innaha maka sesungguhnya inna wa akhwatuha tansibu itu Habib menasabkan ngandu anda. apa inna wa akhwatuha isma pada isim Pada isimnya. wawa dan bermula inna wa akhwatuha Wa dan bermula isimnya. dan bermula isimnya alazi yaitu Isim karena ada yang setelah aladi itu selah karena yang lu apa ada nanti lihat apalagi mubtada'un pada mubtada'an pada mubtada itu mubtada lah, itu dijagoin malah jagoan neon ini mah. Ayo. watarfa'u dan merupakan apa inna wa akhwatuha al-khobaru pada khobarnya alazi itu khobar karena yang ada apalagi Apa don? Pelero. marfu'an itu yang dibaca rofa bil mubtada'i dengan mubtada. Nah maksudnya inna mengamalkan isimnya tadi awalnya mubtada, ngerti? Terus menasobkan khobarnya inna, khobarnya itu asalnya adalah khobarnya mubtada. Makanya yang serius yo. Wa iya dan bermula inna wa akhwatuha inna bermula lafaz inna artinya sesungguhnya wana dan anna artinya sesungguhnya walakin jika Wa iya dan bermula inna wa khawatuha. Inna itu inna. Wa anna dan anna. Suruh nyimak yang bener ya. Ayo. Lu ngapain lagi berak mulu kecil-kecil lu. Ayo. inna itu lafaz inna artinya jika itu sesungguhnya wa anna dan anna artinya sesungguhnya walakinna dan lakinna artinya tetapi wakana dan kana artinya seolah-olah walaita dan laita artinya barangkali wala Allah dan lala artinya mudah-mudahan takulu telah berkata siapa kamu inna zaidan qaimun terus umpamakan inna zaidan qaimun inna
Sesungguhnya Zaid imun itu orang yang berdiri. Wa yurabu dan bermula irobnya inna Zaidan imun. Inna bermula lapat inna. Harfu taukidin itu huruf taukid. Wa nasbun dan huruf nasab. Harfu taukidin wa nasbin. Wah, ngaco ini lama-lama nih. Harfu taukidin itu huruf taukid. Wa nasbin dan huruf nasab. Taukid apa artinya? Menguatkan. Nah, ayo. Tansibu menasabkan apa? Inna al-isma pada isimnya. Watarfa'u dan merupakan apa? Inna al-khobaro pada khobarnya. Ya. Wazaidan dan memalapa Zaidan. Ismuha itu isimnya. Inna mansubun yang dibaca nasab bil fatati dengan fathah zahirat yang nampak. Wa qaimun dan memalapa qaimun khobaruha itu khobarnya. Inna marfu'un yang dibaca rofa bitomati dengan doma zahirat yang nampak. Kencangkan dikit suaranya. Watakulu dan berkata, siapa kamu beramali anna di dalam amalnya anna. Al-maktu Alisima malam yang dibaca mainan. patah balagoni anna Zaidan muntolikun. Melapat balagoni anna Zaidan muntolikun. Balago sampai berita Nih padaku. Ini padaku anna Zaidan pada sesungguhnya Zaid muntolikun itu orang yang berdiri. Itu Orang yang pergi. berdiri lagi lu. Ayo. Ayo. Dan mulai rutnya lapat balagonya anna Zaidan muntolikun. Balago itu melapat balago bil madin itu bil madi. Wanunu dan bermula nun di wikoyati itu untuk wikoyah. Apa tadi wikoyah artinya? Menjaga. Oke. Wal ya'u dan bermula yaknya maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Mabniun yang dimabnikan ala sukunnya atas mabni sukun. Di mahali nasbin di dalam mahal nasab. Wa anna dan bermula anna harfu taukidin itu huruf taukid. Wa nasbin dan huruf nasab. Tansibu yang menasabkan apa? Inna. Anna kan balagoni anna kok inna. Apa anna alisma pada isimnya. Watar kau dan merupakan apa anal khobaro pada khobarnya. Di center malah ngantuk ya. Wa Zaidan dan memalapa Zaidan ismuha itu isimnya anna mansubun yang dibaca nasab berpatati dengan fathah zarati yang nampak. Wa muntolikun dan melapat muntolikun khobaruha itu khobarnya anna marfu'un yang dibaca rofa bitomati dengan doma zahirat yang nampak. Wa anna dan melapat anna wama dan isim dakholat yang masuk apa anna alaihi atasma fi ta'wili masdarin di dalam itu di dalam pentakwilan masdar. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Fa'ilun balago itu sebagai fa'ilnya balago. Ya. Wa takdiru dan bermula kira-kiranya lafaz. Ya lafaz balagoni anna Zaidan muntolikun itu. Wa takdir dan bermula kira-kiranya. Wa takdiru dan bermula kira-kiranya lafaz yang pertama tadi itu loh balagoni anna Zaidan muntolikun. Itu lafaz balagoni intilaku Zaidin. Saya mau biar nggak ngeliat kok ngerti Andre meleng. Tahu saya, ayo. Watakdiru dan memulai kira-kiranya lafaz balagoni anna Zaidan muntolikun. Disimak yang benar, jangan ngantuk mulu, ayo. Zaidun itu lafaz Mana lu? balagoni intolaku Zaidun. Nih. Zaidun. Watakulu berkata siapa kamu fi amali lakinna di dalam amalnya. Ditunjuk disimak yang benar. Lu mana coba? Amron mana yang dibaca? Sun. Itu
itu seumpama lafaz lakinna qomal qaumu lakinna amrun jalisun. Koma telah berdiri siapa kaum lakinna tetapinya lakinna amrun tetapinya amr jalisun itu orang Lu yang mana duduk. coba? Wairobu dan mulai irobnya koma lakinna amrun jalisun. Koma telah komu bermula lafaz koma Udah ketemu? Mana? Fi'lun itu il itu Ini. wafailun dan fa'il. Walakinna dan lafaz lakinna harfus tidroki itu huruf Harfus istidrok. tidrokin itu huruf istidrok. Huruf untuk meralat omongan. Ntar kita berapin lagi, jangan berantakan mulu. Istidrok wanasbin dan huruf nasab. Mansibu menasabkan apa lakinna alisma pada isimnya, watarfa'u dan merupakan apa lakinna khobar pada khobarnya. Wa amron dan bermulapat amron ismuha itu isimnya lakinna mansubun yang dibaca nasab berfatati dengan fathah sesuatu yang nampak. Wajalisun dan bermulapat jalisun khobaruha itu khobarnya lakinna marfu'un yang dibaca rofa bidomati dengan doma zahirati yang nampak. Ya. Watakulu dan berkata siapa kamu fi amali ka'anna di dalam amalnya ka'anna zaidan asadun itu perkataan ka'anna zaidan asadun. Ya. Ka'anna Zaidan seolah-olah Zaid, seolah-olah siapa Zaid? Disimak Erwin, ayo. Ka'anna zaidan seolah-olah Zaid. Nah, maksudnya seolah-olah Zaid kan seolah-olah siapa Zaid gitu loh, karena Zaidan itu isimnya Ka'anna, ayo. Asadun itu singa. Nama lain singa apa? Macan. Oh. Ayo. Wayrobu dan bermula irobnya lafaz ka'anna zaidan asadun. Ka'anna bermula lafaz ka'anna harfu tasbihin itu huruf tasbih. Huruf untuk menyerupakan tuh tasbih. Ayo. Wanasbin dan huruf nasab. Tansibu menasabkan apa ka'anna alisma pada isimnya. Watarfa'u dan merupakan apa ka'anna khobar pada khobarnya. Wazaidan dan apa zaidan ismuha itu isimnya ka'anna mansubun yang dibaca nasab berfatati dengan fathah zahirati yang nampak. Oke. Wasadun dan lafaz asadun khobaruha itu khobarnya ka'anna marfu'un yang dibaca rofa bidomati dengan doma zahirati yang nampak. Saya perhatikan, jangan sampai nggak paham, biar kalau ngaji tuh langsung paham tuh enak gitu loh. Jadi nggak keder. Cuman kemarin udah dikasih contoh, dihapus sama Habib. Maaf tuh ya. Ini sekarang khobarnya inna wa akhwatuha. Ini kan bahas marfu'atil asma. Diperhatikan, jangan meleng. Nih perhatikan, kalau kemarin kan donna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha. Nah, sekarang ini inna wa akhwatuha. Tapi bukan innanya yang dibahas, ini kan pembahasannya kan marfu'atil asma. Ingat itu. Ini kan masih membahas isim-isim yang dibaca rofana. Isim yang dibaca rofa yang keenam itu adalah khobarnya inna wa akhwatuha. Maksudnya bagaimana sih, Pak? Nah, gini. Inna wa akhwatuha itu amalnya. Makanya jangan dihapus tuh. Lihat situasi orang masih dibahas, maksudnya kan kalau masih ada kana kan bisa buat pembanding kan gitu kan. Gila nih kerajinan udah dihapus. Perhatikan, inna wa akhwatuha itu amalnya tansibul isma wa tarfaul khobaro. Perhatikan,
Nih, amalnya tansibul isma wa tarfaul khobaro. Maksudnya inna wa akhwatuha, amalnya itu menasobkan isimnya. Nah, isimnya ini yang dimaksud adalah alladzi kana mubtadaan, yang tadinya sebagai mubtada. Kan kemarin dicontohkan Zaidun qaimun, kan gitu. Ini jangan dihapus tuh besok. Lalu hapus saya kerajinan, ya enggak? Zaidun bermula Zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Berarti kan kalau kemarin kan kana. Begitu kemasukan kana Zaidun, Zaidunnya utuh. Ini kana nih. Yang tadinya qaimun menjadi iman. Kalau jatuh setelah kana, ini kan begini. Nah, sekarang inna. Berarti inna. Nah, ini inna Zaidan qaimun. Loh, gitu loh. Ini inna Zaidan qaimun. Nah, dalam kalimat Zaidun qaimun, kan Zaidun asalnya apa? Asalnya apa? Mubtada. Mubtada kan dibaca rofa. Setelah kemasukan inna Zaidan. Lu ngantuk? Begini-begini ngapa? Maka kalian coba perhatikan. Kenapa kalian azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbaru. Kan begitu. Praktekkan. Nih. Allahu Akbaru. Allahu bermula Allah. Akbaru itu zat yang maha agung, yang maha besar. Kan mubtada. Begitu kemasukan inna, nah kan menjadi innallaha. Oh. Maksudnya kan ada Allahu, ada Allaha, innallaha. Contoh yang lain, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya kan? Banyak sekali contohnya. Nah, itu kan i'rab maksudnya. Nyambung nih. Nah, inna wa akhwatuha itu ada berapa? Inna, anna, lakinna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala, 6 ya. Kan ada 6. Tuh berarti kan inna ini gabungnya sama anna. Cuman sebenarnya inna sama anna mah dia juga maknanya taukid. Cuman kapan hamzahnya dibaca inna dan kapan hamzahnya dibaca anna, itu yang menjadi masalah. Inna, anna, terus ka anna, la, inna, kan gitu. Laita dan laal laiki 2, 3, 4, 5, genep 6. Oh gitu loh. Nah, contohnya ka'anna tadi, ka'anna apa? Balagoni, contohnya anna, berarti kan ini tadi yang keren. Balagoni anna Zaidan muntolikun. Nah, ini kan ada pentakwilan tadi. Balago sampai berita nih padaku. Kan tadi gitu, balagoni anna Zaidan muntolikun. Oh. Balago fi'il madhi, nunnya disebut nun. Nah, udah dibahas tadi nun wikoya, ya-nya maf'ul. Kan gitu. Nah, jumlahnya anna, berarti kan jumlahnya anna Zaidan muntolikun itu menjadi fa'ilnya balago. Baru kalian artikan, diperhatikan dan meleng aal. Terangin itu ngikutin. Saya ngomong apa biar kamu nyambung gitu loh. Apa anna Zaidan, sesungguhnya Zaid. Nah, ini Zaidan dibaca nasob. Ini kan contohnya. Muntolikun khobar, ya kan? Nah,
jumlahnya lafat anna zaidan muntolikun ditakwil, dilihat, dan meleng melulu. Udah dibilangin berkali-kali, fokus kalau ngaji itu fokus, diperhatikan sama gurunya, disimak. Ngeliatnya apaan sih? Mau ngasih tahu novel, lu aja nggak ngerti mau kasih tahu novel. Ya, makanya besok novel di kanu, Andre mungkin di belakang. Maksudnya yang rada hidup diselang-seling. Gitu loh kan, lu kalau di belakang kono kan empat-empatnya teh botol semua. Iya kan? Lalu satu di tengah. Ini ngasih tahu ini loh, dibaca. Bah maksudnya. Begitu loh. Nah, jumlahnya anna zaidan muntolikun itu ditakwil masdar menjadi balagoni intilaku zaidin. Itu maksudnya intilak. Nah, memang cara mentakwil masdar begitu, gitu loh. Dan seterusnya ya memang sulit, jangan kalian pikir gampang. Cuman kalau kalian udah paham, lah enak. Kalau gitu loh. Udah, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau protes nggak? Lu Alvin kali mau protes. Beta bertanya. Lu nanya aja, lu nanya apaan, Pak? Beta sendiri bingung, Pak. Apa Win? Erwin. Makanya Erwin mulai malam ini makan yang banyak. Biar gemuk gitu loh. Tulang doang ya. Ono lagi mangap-mangap. Oh, jewerin Junet itu. Iya itu. Orang dibilangin, wah begitu. Aduh, kalau kayak Aal, kayak Rehan, ini kan enak badannya ya. Ini yang tampil Erwin, Alvin, Aska, Andre, termasuk Ono, Japir, sama masuk Bahir, tulang semua ya, kurus semua. Aduh, sama Siti sama Piti itu makan yang ada banyakan, biar gemukan loh, kayak bunga. Ya, ntar lebaran aja kan dibuat korban kan masih rada mending gitu loh. Lu mau kan? Lu ntar lebaran aja ya buat korban ya. Ya. Ayo lanjut. Ayo Mundiri. Lu simpen aja. Lu baca Don. Coba ayo lu. Nyali, cuman salah sabet ya enggak. Lu sama dikit tuh. Biar kesenter, makanya admin nggak ada kreasinya diri dikit kayak emang. Aduh benar-benar dah. Bismillahirrahmanirrahim. Watakulu dan berkata siapa kamu fi amali laita di dalam amalnya laita. Laita amron syakhisun, ya. Itu seumpama contoh laita amron syakhisun. Gitu kan cakep Don, membanggakan, gitu loh. Ayo. Laita amron barangkali siapa amron amr syakhisun itu datang. Ya, laita ini dengerin, beda malah ala. Umpamanya kalian punya temen namanya Amr. Amr ini pergi jauh. Pokoknya hilang lah. Hilang udah bertahun-tahun. Nah tiba-tiba kamu ngomong laita amron sakhisun. Padahal lah beda kan kalau rumahnya dekat. Oh ini si bocah ini nongol kayak. Kan lala itu. Karena ini dia ngilangnya lama. Ini siapa nih yang nggak ada umpamanya lama. Kayak umpamanya kalau Seno lala karena deket, ya kan? Kalau model kayak Kevin, nah Kevin kan lagi mondok di Lirboyo, buat tiba-tiba datang, kan mustahil, karena dia Jawa itu ngucapinya pakai laita. Ayo. I'rabuhu dan bermula i'rabnya Sakhisun apa tadi? Orang yang datang. Orang yang ya udah datang nggak apa-apa, orang yang ada wujudnya ya udah nggak apa-apa, datang pun nggak apa-apa dah.
Ayo. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya lafad laita amrun sakhisun. Amron sakhisun. Laita itu bermula lafad laita, harfu tamannin itu huruf tamanni. Ya, nih, ntar dulu Don. Ini berarti kan tamannin. Ini begini. Harfu tamannin itu asalnya begini. Cuman kalau dia nggak ada alnya, nggak dimudhofkan, ini hilang. Gitu loh, seperti kodin itu loh. Ngerti kan? Seperti romin. Seperti lafaz samaniyah, samanin. Ngerti kan? 8 loh maknanya. Nyambung ya? Ini tolong perhatikan, harfu tamannin. Jadi ini tanwin, disebut tanwin iwat. Iwat an harfin, dari huruf-huruf ya yang dibuang. Ngerti itu? Tamannin, gitu loh. Ayo lanjut. Ini penting untuk saya tekankan supaya kalian dong paham. Ayo. Nasbin dan nasob. Dan huruf nasob. Ansibu menasobkan apa laita? Yang menasobkan, yang itu jangan asal anu aja Pak. Tansibu yang menasobkan apa laita al isma pada isimnya. Watarfa'u dan merofakan apa lafad laita al khobaro pada khobarnya. Wa amron dan bermula lafad amron ismuha itu isimnya lafad laita. Mansubun yang dibaca nasob bil fathati dengan fathah ad-dhahirati yang nampak. Ya. Wasakhisun dan bermula lafad sakhisun. Khobaruha itu khobarnya lafad laita. Marfu'un yang dibaca rofa bid-dhammati dengan dhamma ad-dhahirati yang nampak. Ya. Watakulu dan berkata siapa kamu fi amali la'alla di dalam amalnya la'allal habiba qadimun. Ya. Yaitu sumpama contoh lafaz la'allal habiba qadimun. Habiba qadimun. La'alla mudah-mudahan siapa al habiba habib. Habib itu maksudnya kekasih, bukan Habib. Habib itu bukan. Nyambung. Habib itu orang yang Mendahului. orang yang dicintai, orang yang mencintai atau orang yang dicintai, bukan Habib yang sekarang lagi rame itu. Paham maksudnya? La'allal habibah, mudah-mudahan siapa kekasih. Tulis saja dulu. Orang yang dicintai itu maksudnya. Perlu salah paham lagi. Habib siapa? Habib Pakih. Ya, Pakih siapa? Oh no, orangnya di belakang. Ya kan? Habib Andri. Ngantuan dia mah. Ayo. Qadimun itu datang. Ya. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya lafadz la'allal habiba qadimun. Ya. La'alla itu bermula lafadz la'alla, harfu tarjin itu huruf tarjin. Apa lu gue jewer lu? Harfu tarjin. Aduh. Nih sama dengan ini. Tadi kan tamanin, tarot jin. Nih gue tulis lagi. Aduh. Masa harfu tarjin. Ya kalau yang baca Pakih kok sama. Oh iya Don, cakep Don. Cakep kata Pakih. Ya enggak? Nih berarti kan ini sama dengan ini. Harfu tarot jin. Ya gitu loh. Berarti kan tarot jin itu asalnya ini seperti ini, tamanin. Nah, gitu loh. Gitu loh. Cuma kan ini ya taroji ataupun tamani itu kan termasuk dalam kategori isim mangkus. Gitu loh. Yaknya ketika ini dibuang. Masa harfu tarjin. Belum tambang orang Sunda kali, taraje kali. Wah, taraje. Lu ngerti apa? Pakai taraje apa? Norak berlulu tanya maaf tuh. Taraje apa? Tangga. Kalau tangga yang kecil itu, steger kecil itu loh. Nah itu kalau bahasa Indramayu Anda. Tapi kalau tangga yang kecil itu namanya Anda monyet. Lu jangan salah paham lu.
Oh, yang namanya begitu, steger kecil itu loh. Steger itu kan bahasa Jawanya Anda. Mana itu Anda monyet. Maksudnya buat pindah-pindah itu. Bukan ngatain lu monyet lah, bukan. Biar ngerti lu maksudnya. Oke lanjut Harfu tarojin itu huruf tarojin. Harokatin ya daripada salah. Aska juga sama. Ntar lu karfu untuk udah gitu taknya hilang lagi, bukan taroji, titiknya satu. Harfu narjin itu narji. Narji lagi. Ayo. Manasbin dan huruf nasab. Tansibu yang menasobkan apa lafaz la'alla al isma pada isimnya, wa tarfa'u dan merofakan apa la'alla al khabara pada khobarnya. Ya. Wal habibah dan bermula lafaz habibah ismuha itu isimnya lafaz la'alla, mansubun yang dibaca nasab bil fathati dengan fathah, adz-dzahirati yang nampak. Mencing mulu sih. Qadimun dan bermula lafaz qadimun, khabaruha itu khabarnya lafaz la'alla. Biasain wudu. Marfuun yang dibaca rofa bidomati dengan doma, adz-dzahirati yang nampak. Ya. Udah. Kalau menurut sama dihabisin aja dong, dikit lagi itu kan 1, 2, 3, 4 baris lah gampangannya. 5 kan yang rumah tinggal baru. Ayo terusin wa makna inna wa anna. Lu bisa nggak? Udah kasihin Munjiri kalau emang. Ayo Munjiri wa makna inna wa anna litauqiti. Ayo perhatikan yang lain. Mana inna dan bermula maknanya inna wa anna dan anna litaukidi itu untuk taukid. Apa taukid? Menguatkan kalam. Menguatkan berita. Nah ini pembahasannya balaghah. Udah jangan ngomong jadi Erwin. Ya kan, maksudnya balaghah itu bagaimana? Kalau ngomong Zaidun qaimun itu orang polos. Ada kebakaran. Iya kan? Umpamanya. Tapi kalau diomongi sesungguhnya ada kebakaran, lah itu berarti mungkir namanya. Ayo lanjut. Taukidin nisbati tegasnya menguatkan nisbat. Akni menghendaki siapa saya Kiamazedin pada. Diam lu. Orang berdua dibilangin bercanda lu, gua kumisin. Wah. Orang dibilangin jangan bercanda, ngobrol mulu. Ayo. Ani menghendaki siapa saya Kiamazedin pada berdirinya Zaid masalah di dalam seumpamanya. Ya. Masalan masal tuh masalan gitu loh. Ayo. Di kaulika di dalam ucapanmu inna zaidan qaimun itu lafaz inna zaidan qaimun. Bayar tapiu maka hilang apa al kadzibu apa kebohongan. Oh gitu kan. Sesungguhnya Zaid datang. Nah, orang umpamanya ragu-ragu nggak percaya. Umpamanya ini siapa? Umpamanya mak lu dateng no. Umpamanya dengerin orang umpamanya doang aja udah gila banget. Wah masa sih? Sesungguhnya emak lu dateng. Oh, paham nggak? Wah itu kan wah asik. Gua kasih duit nggak kemarin? Mak lu dateng tuh kasih duit nggak? Berapa? Lu mau orang gak ngerti duit sih, panjel lu emang. Ya memang ada 2.000, ada 10 biji, udah gila banget dia. Banyak banget Pak, ya udah. Ya nggak, ya lanjut. Wahtimalul majazi dan hilangnya kemiripan. Ihtimal itu kalau bahasa Jawanya member. Kemiripan majas. Ya kan? Majas itu apa? Nggak hakikat. Kemarin udah dibahas dalam balaghah. Lu juga pakai lu kan kitabnya udah dikasih kan? Balaghah. Yang kelewat itu deres sama Munjiri. Gitu loh. Itu harus mengejar lu biar nggak tell me. Saya bukan tell me Pak. Ya enggak? Telkir. Gitu lagi ayo.
walakina dan bermula mananya lakina lil Ya. istidroki itu untuk istidrok artinya meralat omongan. Ya. Wahwa dan bermula istidrok taqibul kalami itu komentar. Mengiringi. Takib kan akoba yu akibu takiban, mengiringi ucapan. Ayo. Taqibul kalami itu mengiringi ucapan. Birob ima dengan menghilangkan Sesuatu yutawahamu fil mudhari itu yang diduga gampangannya. Wahem atau tuhmah itu dugaan. Yutawahamu yang diduga apa subutuhu, subut itu tetap. Au nafihu atau nafi itu lawannya tetap tiada. Kalau ini kan namanya subut, ja'a zaidun, ya kan? Kalau ma ja'a zaidun kan Zaid tidak datang, gitu loh. Ayo. Yutawahamu yang diduganya yang diduga apa subutuhu apa tetapnya ma au nafihi Au nafiyuhu, harokatnya bersalah. au nafihu atau mentiadakannya ma. Wa ka'anna dan bermula maknanya ka'anna. Tasbihi itu untuk tasbih menyerupakan. Apa tasbih? Menyerupakan. Tasbih pakai sin besar ya, menyerupakan sesuatu. Kemarin udah dibahas dalam balaghah. Ayo. Wahwa dan bermula tasbih musyarakatu amrin itu Apa musyarakah? Masyarakat itu loh. Bersekutunya perkara. musyarakatu amrin itu bersekutunya perkara. Tahu sekutu nggak? Bareng-bareng, sama gampangannya. Musyarakatu ma itu persamaan gampangannya dah. Terjemahan bebasnya ayo. Perkara musyarakatu amrin itu persamaan perkara li amrin terhadap perkara. Ya. Fi maknan di dalam maknanya bainahuma di dalam antara musyarakatu amrin li amrin. ya. Tadi kan contohnya ka'anna zaidan asadun. Ayo jangan ngomong Erwin Manopal. Ka'anna zaidan asadun, seolah-olah Zaid itu macan. Maksudnya seolah-olah Zaid macan, seolah-olah Zaid itu macan dalam beraninya. Zaid dan macan dikumpulkan dalam satu makna, yaitu pemberani. Ngerti maksudnya? Ai fis syaja'ati, yaitu namanya musabbah beh dan tasbih. Nilai kesamaan itu namanya tasbih, gitu loh. Udah dibahas kemarin dalam balaghah. Ayo. Waleta dan bermula warnanya leta litamani itu untuk tamani, mengharapkan sesuatu yang mustahil. Wahwa dan bermula tamani tolabuma itu mencari sesuatu, Mengharapkan, malah lebih tepatnya mengharapkan sesuatu. Ayo. tolabuma itu mengharapkan sesuatu, la toma'a yang tidak mengharap, Yang tidak ada harapan itu maujud. Artinya benar. la toma yang tidak ada harapan itu maujud fihi di dalam ma. Ya. Auma atau Mengharapkan sesuatu fihi yang itu tetap di dalam ma. yang itu tetap di dalam ma. Usrun bermula sulit. Fa inna ma'al usri. Usrun bermula sulitan. Sulit. Sesuatu yang nggak ada harapan atau bisa diharapkan tapi sulit. Ya itu tadi yang saya contohkan. Coba kalau Kevin datang. Nah, Kevin kan di Lirboyo, udah nggak ada harapan. Atau kalaupun sampai datang sulit karena di sana belajar. Lah ongkosnya juga mahal. Emang lu pikir murah Kediri nyampe sini? Wah. Ayo lanjut.
Wala'ala dan bermula maknanya la'ala litaroji untuk taroji. Itu bedanya tuh, perhatikan. Kalau lit taman nih, ini kan ini isinya tadi. Berhubung ada alnya, lit taman ini kan ada alnya, ya-nya muncul. Begitu juga lit taroji, kan apanya tarojin tadi, ya kan? Berhubung ada alnya, huruf ya-nya nontot muncul, kelihatan, nyambung itu nggak bisa lu pikir cengengesan, lu ngaji ngobrol bercanda nggak pernah pecus lu, makanya masalah itu serius, disimak yang bener kitabnya, lu perhatikan gaya tulisannya, ayo. Watawakui dan tawaku. Wataroji Tawakkul itu mengharapkan itu. Dari kata-kata wakoa kan terjadi. Tawakkul itu hak sesuatu tadi biar terjadi, terrealisasi, itu maksudnya tawakkul. Makanya tulis, daripada ntar lu nggak mau nulis schedule sendiri, itu mengharapkan terjadinya sesuatu, itu tawakkul, sesuatu yang diharapkan terjadi. Ayo. Watawaku dan tawaku artinya mengharapkan sesuatu terjadi. Wataroji maka bermula taroji. Tolabul amri itu mengharapkan perkara. Al-mahbubi yang dicintai. Nah itu bedanya. Nanti ada perbedaan. Ayo. Maknanya taroji tolabul amri mahbub. Ayo. Nahu la'alal habiba qadimun. Itu seumpama lafaz la'alal habiba qadimun. La'alal habiba mudah-mudahan datang siapa orang yang dicintai. Qadimun itu datang. Ya. Tawakku dan bermula Tawakku. Al-isfaku itu rasa takut. Ya. Al-khawfu Tegasnya takut. Minal makruhi dari perkara yang dibenci. Nahu la'alla zaidan halikun. Itu seumpama apa la'alla zaidan halikun. La'alla mudah-mudahan siapa zaidan zaid halikun itu Ya hancur, rusak. halikun itu Jahat hancur. namanya jahat. Iya kan? Diharapkan apa, jangan-jangan sampai Zaid ngapa-ngapa. Oh gitu loh. Udah coba Dudon. Kalau dibaca sama Munziri biar bisa. Wa makna inna wa anna lit tauhidi. Tolong diperhatikan loh ini loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna inna dan bermula maknanya inna. Wa anna dan anna lit taukidi itu untuk taukid, menguatkan. Ai taukidin nisbati tegasnya untuk menguatkan nisbat. Akni menghendaki siapa saya qiyama Zaidin pada berdirinya Zaid. Masalan ai masal tu masalan Ya. seumpama contoh fi qaulika di dalam ucapanmu inna Zaidan qaimun itu seumpama contoh inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan sesungguhnya Zaid qaimun itu orang yang datang. Bayar tafi'u maka hilang apa al kidbu kebohongan. Ya. Wahtimalul mizaji Majazi, mijas lagi. Mijas ya sekalian. Ya. Wahtimalul mazaji dan hilangnya kemiripan majaz. Majas itu lawannya hakikat. Metafor kalau bahasa kerennya mah. Umpamanya nih ambatal baklu ambatal matoru al bakla, kan kemarin udah dibahas dulu, dengerin nih ini ilmu balaghah. Ambatal matoru al bakla, air hujan menumbuhkan tanam-tanaman, itu majas karena hakikat yang menumbuhkan siapa? Allah, kan gitu kan? Nah, gitu loh dalam pengertian orang mukmin. Namun dalam pengertian orang kafir, orang yang tidak bertuhan, nah udah taunya yang menumbuhkan tanam-tanaman ya memang air, kan gitu kan. Nah di dalam ucapan itu namanya
majas kalau dalam orang yang beriman. Ya lanjut, ini maksudnya wahtimalul majazi. Walakinnal istidroki dan walakinna dan lakinna Dengar kong. Ayo. lil istidroki itu untuk meralat omongan. Ya. Wahwa dan bermula istidrok taqibul kalami itu mengiringi ucapan birof ima dengan menghilangkan sesuatu. Disimak yang bercanda. Yutawahamu yang diduga apa subutuhu apa tetapnya ma au nafyuhu atau mentiadakannya ma. Wa ka'anna dan ka'anna litasbihi itu untuk menyerupakan. Dan bermula maknanya ka'anna. Tadi mengartikannya munjini kan begitu. Kenapa lu robah? Wa ka'anna dan bermula ka'anna. Bermula maknanya ka'anna. Didengerin apa kalau dikasih tahu itu? Wa ka'anna dan bermula maknanya ka'anna. Ataunya kepada wa makna inna wa anna litauqidi, ke sana itu larinya. Ayo. Litasbihi itu untuk menyerupakan. Wahwa dan bermula tasbih musyarakatu amrin itu bersekutunya perkara li amrin terhadap perkara yang lain. Fi makna di dalam. Fi maknan. Kalau nggak ada alnya fi maknan. Nah, jangan ragu-ragu. Fi makna di dalam maknanya. Bainahuma. Ya. Fi maknan dalam satu makna. Kasih penegasan seperti itu. Fi maknan dalam satu makna. Bainahuma diantara musyaroka amrin li amrin. Bainahuma antara amrin dan amrin akhor. Antara dua perkara itu amrin. Musyarokatu amrin li amrin tadi itu dua amr itu loh. Ayo. Guru bisa. Jangan asal bisa. Ayo walaita. Dan bermula maknanya laita. Nah begitu. Litamani itu untuk mengharapkan sesuatu yang sulit. Wahwa dan bermula tamani. Tolabuma itu mengharapkan sesuatu. La toma'a yang tidak ada harapan. Itu maujud fihi di dalam ma. Ya. Auma atau mengharapkan sesuatu. Nah itu ntar dulu Don. Auma itu diatofkan ma yang tolabuma itu loh. Ngerti kan? Atau ma mengharapkan sesuatu fihi, ayo. Fihi di dalam ma yang itu khobar muqaddam. Fihi yang itu di dalam ma. Usrun bermula sulit. Nah, bermula kesulitan itu maksudnya. Auma itu namanya ma-nya mausul. Fihi usrun, fihi khobar, usrun mubtada. Jumlahnya fi usrun menjadi selahnya ma. Nyambung. Itu penting. Makanya Erwin didengerin yang serius. Meleng melulu. Ayo. Wala'alla dan bermula maknanya la'alla. Litaroji itu untuk mengharapkan sesuatu. Udah maknanya ntar ada lah. Watawakui itu fataroji tolabul amril mahbub itu, ayo. Watawakui dan tawakku, mengharapkan sesuatu yang terjadi. Ya. Fataroji maka bermula fataroji. Tolabul amri itu mencari, itu mengharapkan perkara al mahbubi yang dicintai. Nahu la'allal habiba qadimun. Itu umpama contoh la'allal habiba qadimun. Ya. La'allal habiba mudah-mudahan mencintai siapa? La'allal habiba mudah-mudahan sang kekasih. Sang kekasih itu orang yang dicintai, habib. Nih perlu gue tulis nih. Nih berarti kan ini gaya redaksi, dengerin jangan meleng ya. Gaya redaksi bahasa Arab itu kadang-kadang ngikuti wazan fa'ilun. Ya, contohnya habibun. Ya terserah mau habibun, mau habiban, mau habibin. Ini bisa maknanya habibun.
bisa juga maknanya mahbubun. Walaupun nggak semuanya. Kalau habibun kan berarti isim fa'il, orang yang mencintai. Ngerti kan? Kalau habibun maknanya mahbubun, orang yang dicintai. Dia ngomong tai ketawa dia. Nyambung nggak? Itu maknanya habib. Makanya bisa diartikan kekasih. Makanya orang yang kalian baca rawi, baca berjanji yang semalam itu, ya kan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawat. Itu gelarnya Nabi gitu loh. Lanjut. Qadimun itu orang yang datang Ustaz Gobur. Tawaku dan tawaku. Jarang. Al-isfaku itu rasa takut. Al khaufi tegasnya takut. Minal makruhi dari perkara yang dibenci. Nahu la'alla jaidan halikun itu seumpama contoh la'alla zaidan halikun. Ya. La'alla dikit, udah datang no. La'alla mudah-mudahan siapa Zaidan Zaid halikun itu hancur. Ya udah dicek. Udah tanggung. Apaan biasanya Mbak Gopur telatan datangnya ya kak? Nah, ini udah duluan ini. Ini udah ntar aja, ntar imamin. Anak-anak kok belum kelar nih ngaji. Iya, udah salaman dulu biar nggak selek. Iya belum memang belum kelar. Dan ini saya hapus ya. Ini kan tadi udah dicontohkan. Ini membahas kalau di bang contoh kan di dalam kitab itu banyak. Nah, diperhatikan. Tadi dijelaskan maknanya inna dan anna adalah taukid. Maksudnya taukid apa tadi? Taukidun nisbat. Contohnya inna zaidan qaimun. Enggak apa-apa saya tulis ulang. Inna zaidan qaimun. Ini menguatkan nisbatnya qiyam kepada Zaid. Zaid berdiri. Kan orang umpamanya kayak ibu lagi sakit, orang sakit stroke, kan sulit sembuh, ya kan? Tiba-tiba ada berita inna Zaidan qaimun. Zaid tadinya stroke, ada orang dibilangin Zaid berdiri kan nggak percaya, orang tadinya dia lumpuh, paham nggak maksudnya? Nah itu fungsinya inna dan ana adalah taukid. Kalau ka'ana untuk apa tadi? Tasbih. Ini berarti kan tasbihnya begini. Dengerin lu Arwin. Itu tasbih. Bukan membaca subhanallah, itu mah tasbih. Ini begini tulisannya. Tuh, beda tulisannya. Ini tasbih menyerupakan. Contohnya tadi ka'anna Zaidan asadun. Ini Zaid ini musabah, asadun ini namanya musabah. Dalam ka'anna musabah ini Zaidan ini musabah yang diserupakan. Zaid seperti macan, sama fis saja artinya ini loh. Dalam keberanian, jangan jadi orang penakut. Ada gelap aja, ngeri, ada demit. Sama-sama demit aja. Itu orangnya takutan. Lu ini raja demit. Masa di bang gelap aja ketakutan, nanti ada demit. Orang sama-sama demit aja takut. Demit, demit. Ngerti gak? Lah norak. Lakinna itu istidrok. Apa maknanya istidrok? Meralat omongan. Laeta, nah ini tadi udah disebutkan. Laeta tamani. Kalau la'ala taroji, udah dah. Istidrok itu takibul kalam. Tapi perlu saya jelasin lah. Lakin aja. Nih perhatikan. Komal kaumu. Berdiri apa enggak kau? Perhatikan. Berdiri apa enggak?
Berdiri. Lakinna amron jalisun. Semuanya pada berdiri. Tapi setelah lakinna hukumnya berbeda sama sebelumnya. Kalau ini qiyam, semua kaum diri. Tapi Amr, khusus Amr, dia duduk karena stroke. Paham nggak? Ini namanya istidrak, yaitu takdibul kalam. Semuanya orang paham. Hanya orang bodoh yang jelolop, memekan. Apa itu? Apa tahu? Ya kan? Nah, itu namanya takib. Itu namanya apa tadi namanya? Istidrak. Nah, kalau laita, la'anlah udah dijelaskan dari awal. Oke? Ini Mbak Gobur udah datang ini. Oke, kita tutup bersama-sama. Langsung jamaah kalian. Ya kan, mau Ustaz Gobur. Langsung komat. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.